Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dituliskan oleh Gex Agung Rati. Untuk teman-teman yang pengen tahu tulisan dari beliau yang lain, bisa kunjungi ya, tentunya di cerpenmu.com. Teman-teman bisa langsung ke deskripsi ya, tinggal klik langsung masuk ke Gex Agung Rati. Oke, kita mulai. Dari balik gorden jendela rumahku, aku melihat iparku dan istrinya keluar dari mobil mewah yang diparkir di depan garasi rumah mereka. Bak sedang berbulan madu, pegangan tangan mereka tak terlepas sejak turun dari mobil. Tergambar jelas senyum sumringah keduanya. Tak henti-hentinya, mereka mengelus-elus bodi mobil yang baru saja mereka tumpangi. Warna mobil yang elegan terlihat makin mengkilap di bawah terangnya sang surya siang ini. Masih berpelukan mereka masuk ke dalam rumahnya. Pemandangan itu membuat rasa iriku semakin mengaduk-aduk perasaanku. Hingga makin lama rasa iri itu berubah menjadi rasa benci dan muak. Betapa lebaynya gaya mereka untuk pamer mobil di depanku. Meski mereka terlihat tak mengetahui jika sepasang mataku mengikuti gerak dan langkah mereka, namun aku yakin jika mereka memang sengaja pamer kemesraan dan kekayaan. Baru sebulan yang lalu mereka ganti mobil. Sekarang sudah ganti lagi dengan yang lebih heboh. Dari mana pula mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu jika tak ada sesuatu yang membantu mereka untuk bisa menjadi kaya dengan jalan pintas. Agaknya bukan Syahrini saja yang penasaran dengan sesuatu itu. Dan aku pun merasa jika ini adalah sesuatu yang tak wajar. Sejak awal, aku memang sudah curiga. Tapi setiap kali ku ajak ngomong tentang hal ini, suamiku cuma tersenyum dan geleng-geleng kepala, seolah mentertawakan ceritaku yang mungkin dianggap fiktif belaka. Dan hal ini buat aku kesal luar biasa. Mereka yang notabene hanya tinggal seharian di rumah, jarang keluar, tanpa kerja kantoran atau bisnis sampingan, tanpa harta warisan dari orang tua, kok bisa-bisanya gonta-ganti mobil setiap saat. Bahkan rumah tua warisan mertua yang mereka tempati sekarang ini sudah disulap jadi rumah megah dengan arsitektur ala Eropa. Tiap kali aku main ke rumah mereka dengan alasan minta salah satu bumbu dapur yang lupa ku beli atau sekedar pinjam gunting, jarum, atau apa saja yang buat aku bisa leluasa melihat aktivitas mereka untuk mencari tahu apa saja yang mereka lakukan sebenarnya. Namun tak ada yang spesial. Aku cuma melihat Wulan asyik di depan laptopnya. Tapi aku yakin paling Wulan cuma main game atau buka-buka internet untuk baca berita gosip selebriti atau berburu barang online. Biasa, ibu rumah tangga yang gak ada kerjaan. Dia cuma keluar rumah kalau lagi beli sayur di tukang sayur yang lewat depan rumah, lalu masuk ke rumah dan gak keluar-keluar lagi sampai besok paginya. Sedangkan suaminya Seno selalu asyik dengan hobi lamanya baca buku yang tebalnya berlapis-lapis. Entah apa yang dia baca seharian, pantesan saja kacamatanya makin tebal terus. Iparku itu emang terkenal kutu buku. Dulu waktu aku dan suamiku baru menikah dan kami masih tinggal serumah, Seno emang jarang keluar kamar. Paling keluar buat mandi, makan, terus masuk kamar lagi. Dia cuma keluar rumah kalau akan kuliah saja. Entah apa yang dia kerjakan seharian di kamarnya, itu sudah menjadi bukti kuat bahwa harta yang mereka dapatkan sekarang ini dari sesuatu yang enggak benar. Aku dan iparku tinggal bersebelahan. Rumah kami hanya dibatasi tembok yang di belakangnya ada pintu penghubung agar kami bisa saling berkunjung dengan mudah. Suamiku 3 bersaudara, dia anak paling sulung. Adiknya Seno dan Atika, satu-satunya anak perempuan yang sudah menikah ke Solo. Mertuaku sudah meninggal keduanya. Sebelum meninggal, ayah mertuaku sempat membuatkan rumah buat suamiku. Katanya kalau Seno menikah agar masing-masing punya rumah. Sebenarnya
suamiku lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya karena dia seorang pegawai negeri. Mungkin dia berpikir bisa merenovasi rumah ini kelak dan merasa kasihan dengan adiknya yang belum bekerja. Jadi dia ingin Seno yang tinggal di rumah baru yang dibuat mertuaku. Tapi aku waktu itu ngotot pengen tinggal di rumah baru ini karena dari segi bentuk rumah baru ini lebih bagus dan lebih bersih, walaupun pada dasarnya memiliki ukuran luas dan panjang yang sama dengan rumah mertuaku. Meskipun suamiku mencoba membujuk aku untuk tetap tinggal di rumah tua, tapi aku tetap kekeh untuk pindah ke rumah baru. Setelah aku ancam dengan kata-kata cerai jika dia tak mau pindah ke rumah baru, akhirnya suamiku mengalah dan mengikuti kemauanku untuk pindah ke rumah baru. Dari fakta-fakta yang kulihat selama ini, aku berusaha mengkait-kaitkan kejadian yang satu ke kejadian yang lainnya, kemudian mencoba menyimpulkan sendiri, dan akhirnya aku bisa menemukan jawabannya. Kenapa iparku bisa cepat kaya dengan jalan yang pintas? Tak salah lagi pasti guci tua yang cukup besar yang ada di ruang keluarga itu penyebabnya. Dugaanku ini bukannya tanpa alasan. Sering aku melihat iparku Seno bersama istrinya Wulan membersihkan guci itu bak merawat seorang bayi saja. Bahkan aku yakin anaknya pun tak ada yang menerima perlakuan spesial seperti yang mereka kerap lakukan pada guci tua itu. Mereka menggosoknya dengan perlahan dan telaten sekali, seakan takut tergores dan khawatir kalau masih ada setitik serpihan debu yang tertinggal. Dan yang membuat aku semakin yakin dengan dugaanku adalah ketika pada suatu hari aku pergoki Seno duduk menghadap guci tersebut sambil komat kami sendiri. Matanya menerawang ke arah guci tersebut tanpa menyadari kalau aku berdiri tak jauh dari tempatnya duduk. Apalagi itu namanya kalau bukan mengucap mantra mencari pesugihan dengan bantuan guci tua itu. Pasti dalam guci tua itu ada jinnya, dan Seno sedang melakukan suatu transaksi dengan jin itu yang cuma dia dan Wulan yang bisa melihatnya. Pasti tak salah lagi. Aku harus sampaikan hal ini pada suamiku, dan kali ini dia harus percaya karena aku punya buktinya. Hal ini harus dihentikan sebelum ada tetangga dan keluarga yang tahu, karena hal ini pasti sangat beresiko. Aku tak mau aku dan keluargaku yang kena imbasnya. Guci tua itu sudah ada di rumah mertuaku sebelum aku dan suamiku menikah. Setelah menikah dan tinggal serumah dengan mertua, aku hanya menganggap kalau guci itu cuma hiasan rumah belaka. Mertuaku juga tak terlalu memperlakukan guci itu dengan istimewa. Cuma sesekali beliau membersihkannya dan berpesan pada cucunya, anakku Bram, yang waktu itu masih berumur 3 tahun, untuk berhati-hati bila bermain di dekat guci itu. Aku hanya menganggap hal itu wajar-wajar saja. Mungkin mertuaku tak ingin jika guci besar kesayangannya itu pecah. Aku juga tak terlalu tertarik untuk bertanya dengan suamiku, di mana mertuaku membeli guci tersebut. Paling-paling juga di pasar seni yang tak jauh dari rumah. Guci seperti itu tak sulit untuk menemukannya di kota tempat kami tinggal. Dan jika kini guci itu sudah berubah fungsi, lain lagi ceritanya. Hal ini adalah sesuatu yang menarik luar biasa dan harus aku pecahkan segera teka-teki di balik guci ini. Beneran, Pak, mereka mencari pesugihan dengan memelihara jin yang mereka sembunyikan di dalam guci tua milik ayahmu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau Seno duduk di depan guci itu sambil komat kamit. Kataku mencoba meyakinkan suamiku pada suatu siang. Aku berharap kali ini dia akan percaya dengan apa yang aku katakan. Terus, apa kamu melihat juga kalau jinnya keluar dari guci itu? Tanya suamiku dengan mimik wajah yang menahan senyum, seolah ingin menertawakan apa yang sudah aku katakan tadi. Ya nggak mungkin lah, aku bisa melihat jin itu dengan mataku, Pak. Yang cuma bisa melihatnya kan cuma Seno dan Wulan saja. Ruang mereka tuanya, jawabku ketus. Lah, kenapa tidak kamu tunggui saja sampai jinnya keluar, baru kamu tinggal?
Atau kamu foto sekalian dengan kamera di HP-mu, ujar Mas Susanto masih dengan mimik wajah yang sama. Aku keburu gemetar, Pak. Aku takut kalau Seno memergokiku sedang mengintipnya berkomunikasi dengan jin dalam guci itu. Makanya buru-buru aku tinggal. Itu sudah jadi bukti yang cukup kuat kan? Masa kamu gak percaya sih sama istrimu sendiri? Lanjutku makin ketus. Namun dalam hati aku mengutuk kebodohanku yang waktu itu tak punya pikiran untuk mengabadikan apa yang kulihat dengan kamera di HP-ku. Pasti Mas Susanto akan lebih percaya lagi jika ada bukti kuat. Aku keburu gemetar karena kesal melihat kelakuan iparku yang mencari pesugihan dengan cara yang gak halal. Darahku keburu naik ke ubun-ubun. Rasanya pengen gampar Seno saat itu juga, biar kapok dia. Biar sekalian semua orang tahu apa yang sudah iparku lakukan selama ini, memuja jin untuk mendapatkan harta. Sarjana kok pikirannya sempit banget. Mau kaya ya kerja, jangan ngumpet aja di kamar. Dan kesalahanku semakin menjadi-jadi ketika melihat suamiku malah ngeloyor masuk kamar. Soal apa yang sudah aku sampaikan tadi cuma cerita isapan jebol belaka. Kenapa sih susah banget buat suamiku percaya? Apa dia tunggu sampai ada kejadian besar yang justru mempermalukan keluarganya? Benar-benar gak habis pikir aku jadinya. Semua benda yang ada di sampingku aku tendang semua untuk menumpahkan kesalahanku. Tin tin tin. Suara klakson mobil terdengar nyaring. Aku segera menghentikan aksi tendanganku yang membabi buta tadi. Segera aku menengok lewat jendela. Ternyata itu suara mobil Seno yang memasuki halaman rumah mereka. Aku melihat Seno dan Wulan keluar dari mobil. Kemudian Wulan membuka garasi mobil dan wow, apa yang kulihat membuat aku semakin iri pada mereka. Bagasi mobil mereka penuh dengan tas-tas belanjaan. Sepertinya mereka habis shopping di suatu tempat. Memang sudah 2 hari ini aku tak melihat Seno dan Wulan ada di rumah. Tapi karena hujan, aku malas keluar mencari tahu kemana perginya mereka. Aku sempat berpikir kalau mereka pergi ke orang pintar buat nambah pesugihan lagi. Dan benar kan, baru datang dari bepergian saja mereka sudah shopping besar-besaran. Belanjanya menuhin mobil dari bagasi sampai tempat duduk belakang. Belanja udah kayak dunia mau kiamat saja, semua diborong. Tak lama kemudian, aku melihat kedua anak Seno, yaitu Oki serta Ika berlari keluar menyambut kedatangan orang tuanya. Mereka terlihat bahagia sekali. Semua barang mereka turunkan dari mobil. Lalu, aku mendengar Seno berbicara pada istrinya. "Mah, jangan lupa, oleh-olehnya bagi ke Mbak Ningrat dan Mas Santo, juga Bram dan Nila." Lalu Wulan terdengar memanggil anaknya yang tadi sudah masuk ke dalam rumah. Sambil membawa tas yang syarat akan isi, Wulan berkata, "Oki, tolong bawa tas ini ke rumah Tante Ningrat ya. Itu oleh-oleh dari Mama dan Papa. Juga itu box yang ada gambar sepatunya buat Mas Bram dan Mbak Nila," kata Wulan sambil mengumpulkan beberapa tas yang masih tersisa di bagasi. Mendengar itu aku segera menarik wajahku dari jendela depan. Dalam hati aku janji gak bakal memakan ataupun memakai oleh-oleh yang nanti mereka berikan. Aku gak mau makan harta yang haram. Begitu juga aku akan mengingatkan anakku untuk tidak memakai sepatu pemberian mereka. Karena itu aku harus sembunyikan barang-barang yang akan Oki berikan ke aku. Tante, ini ada oleh-oleh buat Tante, Om, dan Kakak. Mama baru datang dari Jakarta, kata Oki sambil menyerahkan barang-barang tersebut. Kepikiran untuk menolak langsung pemberian mereka, supaya mereka tahu kalau aku gak suka dengan cara mereka mencari uang dan harta. Tapi aku mengurungkan niatku ketika tiba-tiba suamiku sudah berdiri di sampingku dan mengulurkan tangannya mengambil tas yang diberikan Oki pada kami. "Wah, banyak banget oleh-olehnya buat Om. Makasih ya Oki," kata suamiku sambil membelai rambut ponakannya. "Sama-sama Om, Oki pulang dulu ya." Dan dia pun berlari menuju rumahnya. Ada pizzanya mah, pasti enak nih. Makan pizza musim hujan begini. Ini ada daster juga, pasti untuk kamu. Warnanya cantik. Wah,
Aku kebagian sarung sama kaos nih. Hehe, pintar juga Seno pilih warna. Dia masih ingat warna kesukaan kakaknya. Nah, ini pasti sepatu dan pakaian buat Bram dan Nila. Wah, komplit semua dapat oleh-oleh. Ayo mah, kita makan pizzanya. Harumnya buat perutku lapar, kata Mas Santo sambil menarik kursi untuk duduk. Eits, jangan dimakan, Pak, kataku sambil menarik kotak pizza yang akan dibuka suamiku. Kenapa, Mah? Orang papa mau makan pizza kok dilarang? Bawa sini, katanya lagi. Dengan gerakan super cepat aku segera memasukkan kotak pizza itu ke dalam tas plastik dan mengingkatnya kuat-kuat sembari berkata, enggak, aku gak mau kita makan makanan yang gak halal. Nanti papa ketiban sial dan oleh-oleh ini semua akan mama buang. Jangan sampai Bram dan Nila melihatnya, apalagi memakainya. Pokoknya mama gak rela keluarga kita kena kutukan jin gara-gara makan dan pakai barang haram. Jelasku banyak lebar. Astaga, Mah. Mama ini mikir apa sih? Makanya, Mah, jangan kebanyakan nonton sinetron. Kena pengaruh pikiran kamu. Habis masak, langsung setel TV. Cari sinetron yang ditayangin dari pagi sampai sore. Gini nih akibatnya. Terpengaruh, kata suamiku sambil geleng-geleng kepala. Ih, papa ini gimana sih? Bukannya belain mama malah belain yang gak bener. Susah banget buat kamu percaya. Kalau sudah kejadian baru tahu rasa. Lalu tanpa menunggu jawabannya, aku langsung pergi membawa semua bungkusan di meja. Aku tak peduli suamiku mau bilang apa lagi. Terserah. Aku benar-benar kesel dengan semua ini. Keluarga kecilku harus diselamatkan dari barang-barang haram ini. Sore ini Atika, adik suamiku yang menikah ke Solo, datang berkunjung bersama suami dan kedua anaknya. Mereka datang atas undangan Seno dan Wulan yang hendak melakukan syukuran. Biasanya dia akan menginap di rumahku, tapi kali ini dia memilih menginap di rumah Seno dan Wulan. Katanya sekalian bantuin Seno bikin persiapan selamatan untuk besok. Alasannya cukup masuk akal, tapi tetap aja buatku terlalu berlebihan. Dalam hati ada rasa geram yang bercampur aduk rasa iri. Mentang-mentang Seno dan Wulan kaya, Atika lebih memilih untuk menginap di rumah mereka. Oke, gak masalah. Asal hati-hati aja kalau nanti kesurupan jin pesugihan yang ada di dalam guci tua itu. Aku berharap banget ada kejadian yang membuka mata semua orang, terutama keluarga besar suamiku, atas apa yang Seno dan istrinya lakukan selama ini. Mencari pesugihan dengan memuja jin dan setan. Ih, tahu rasa kayak nanti. Senyum kemenangan sudah mulai aku perlihatkan. Seno dan Wulan memang berencana untuk membuat syukuran atas kemenangan putranya si Oki dalam Olimpiade Matematika di kota ini. Aku akui, anak berumur 11 tahun itu memang pintar. Jika dia bisa menang di Jakarta, nanti maka dia akan lanjut berkompetisi di Singapura. Menurut berita yang kudengar dari Wulan, katanya sih sekalian juga mereka syukuran atas rezeki berlimpah yang mereka terima selama ini. Yang benar aja sih, masa rezeki dari jin disyukuri segala. Benar-benar buta tuh orang. Meski kesal, iri, kecewa dan geram, namun sebagai bagian dari keluarga ini, aku harus ikut bantu-bantu persiapan syukuran di rumah Wulan. Aku harus menyembunyikan apa yang aku rasakan dan aku pikirkan untuk sementara ini. Sesekali mataku melirik ke arah guci tua yang diletakkan di sudut ruang keluarga. Kebetulan persiapan membuat kue dilakukan di ruang ini. Dalam hati aku berdoa, semoga jin dalam guci itu keluar dan menampakkan wujudnya, supaya semua yang ada di ruangan ini melihat dan kabur, biar sekalian juga pesta syukurannya batal total. Aku juga berencana akan memberitahu Atika tentang hal ini. Dia harus tahu, supaya dia bisa bantu aku ngomong tentang ini ke suamiku. Namun, aku belum menemukan saat yang tepat. Atika masih sibuk bantu-bantu di dapur sejak pagi tadi. Baru saja aku hendak menuang adonan tepung ke cetakan kue, tiba-tiba aku mencium bau asap, seperti ada benda yang terbakar. Dan aku terkejut bukan main. Ketika kulihat guci tua di sudut ruangan ini mengeluarkan asap, dan di samping guci itu berdiri putra anak Atika yang masih berumur 4 tahun. Aku segera berteriak sekencang-kencangnya untuk memanggil semua orang yang ada di rumah ini.
Tak ayal lagi semua orang yang ada di dapur, ruang tamu dan halaman belakang berlarian menghampiri aku. "Ada apa, Mah?" kata suamiku sambil berusaha menenangkan aku. Sementara keluarga lainnya juga sudah mengelilingi aku. "Itu, Pak, guci itu keluar asap. Pasti ada." Belum selesai omonganku, suamiku dan keluarga yang lainnya segera menghampiri guci tua itu. Mereka menarik putra yang berdiri di samping guci itu. "Astaga, apa yang kamu lakukan, Nak?" kata suami Atika khawatir. Dia segera menjauhkan putra dari guci itu. Sementara aku lihat Seno sibuk memadamkan api yang keluar dari guci tua miliknya. "Rasain kamu, Seno. Semua orang di rumah ini pasti akan membenci kamu. Setelah kejadian ini, ketahuan belangmu. Pasti kamu lupa kasih makan jin peliharaanmu kan? Makanya dia marah dan mengeluarkan api." Aku segera menghampiri putra yang masih digendong ayahnya. Ini kesempatan aku buat bertanya pada anak itu. Biasanya, anak kecil yang masih lugu dan polos bisa melihat makhluk halus. Pasti ceritanya akan sangat heboh. "Putra, apa yang kamu lihat tadi waktu dekat guci itu, Nak?" tanyaku dengan suara yang agak keras. Berharap semua orang di ruangan ini akan mendengarnya. "Tadi Putra mainan api, Mbak. Dia membakar koran dengan korek api yang dia temukan di meja. Dia memang suka penasaran kalau lihat korek api, makanya isengnya keluar. Tapi itu berbahaya, Nak. Jangan lakukan itu lagi ya," kata Cahyo, suami Atika yang menjawab pertanyaanku. Tadinya sih aku berharap kalau Putra yang akan menjawabnya, tapi malah disamber Cahyo. Aku segera memutar otak dan langsung melayangkan pertanyaan kedua. Kali ini pasti umpanku berhasil. "Lalu kenapa kamu membakar koran itu dan memasukkannya ke dalam guci, Nak? Apa kamu melihat sesuatu di guci itu?" tanyaku lagi, masih penasaran. Sementara itu suamiku yang berdiri di sampingku refleks menoel pinggangku. Seakan tahu kemana arah dari pertanyaan aku itu. "Tadi aku lihat banyak cemut yang keluar dari guci itu, Tante. Makanya aku bakar koran dan memasukkannya ke dalam guci supaya semut-semut itu mati." Jawaban Putra langsung membuat sendi-sendi tulangku lemas. Bahagia tak bertenaga, aku segera keluar dari ruangan itu. Bukannya jawaban heboh yang aku dapatkan dari Putra, tapi malah jawaban lugu anak kecil yang selalu pengen tahu. Batal deh niat aku buat bongkar rahasia si Seno dan Wulan. Sebel. Syukuran keluarga Seno dan Atika sangat meriah. Yang mengejutkan aku adalah begitu banyak wartawan dari berbagai media yang hadir. Bak selebritis Seno dan Wulan mengadakan jumpa pers yang diliput sangat eksklusif. Aku hanya berdiri termenung melihat mereka begitu bahagia saat memberikan keterangan kepada wartawan yang hadir tentang karya-karya besar mereka. Aku kini menyadari jika apa yang aku pikirkan selama ini adalah keliru. Rasa dengki dan iriku telah membujuk pikiran aku untuk menghasilkan analisa yang salah total tentang keberhasilan mereka. Seno dan Wulan ternyata seorang penulis skenario yang handal. Karya-karyanya banyak diburu produser untuk dibuat film atau sinetron. Dan mereka baru saja menghasilkan sebuah karya besar yang memenangkan sebuah penghargaan bergengsi untuk seorang penulis. Aku benar-benar ketinggalan berita. Justru orang lain di luar sana yang tahu duluan siapa Seno dan Wulan. Sementara aku yang sibuk berprasangka buruk malah menutup mata, telinga, bahkan hatiku. Jika aku memiliki sepasang ipar yang kini menjadi kebanggaan keluarga besar kami. Dan inilah salah satu karya tulis yang dihasilkan Seno dan Wulan yang dituangkan ke dalam sinetron di TV. Sebuah sinetron yang diam-diam menjadi salah satu sinetron terfavoritku. Dan yang membuat aku sering tersenyum sendiri jika menonton sinetron ini adalah entah kebetulan atau tidak, jalan ceritanya persis sama dengan apa yang aku tuduhkan pada mereka selama ini. Guci tua, di sudut ruang keluarga kami telah melahirkan ide di benak mereka. Guci yang ternyata dulu telah mempertemukan mertuaku hingga berjodoh. Karena orang tua mertua perempuanku kebetulan seorang penjual guci di tokonya. Dan mertua lelakiku seorang kolektor guci tua. Wajar jika Seno dan Wulan menjaga guci itu dengan sepenuh hati. Karena itu amanah mertuaku sebelum beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. Guci tua yang sudah berjasa menyatukan hati mereka berdua. Sinetron itu berjudul Misteri Pesugihan di Dalam Guci Tua.
Ya, tulisan dari kisah ini merupakan tulisan dari Gex Agung Ratih. Teman-teman dapat mengunjungi halaman khusus penulisnya untuk membaca kisah-kisah yang lainnya yang terbaru buatan beliau. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Jaga hatimu teman-teman.